Jadi ini neraca tok yang diinput. Jadi kalau Anda lihat MIOP-nya, MIOP, oke, MIOP share, ya, MIOP-nya. Nah ini akun aset, liability, equity tok yang diinput. Income tidak ada saldonya. Ini tidak ada, expense tidak ada. Bu ini kebetulan buat deh. Nanti kita baru buat ya. Expense nggak ada, other income nggak ada. Mulai angka akun income sampai other expense tidak boleh lagi menyentuh account list yang di sini. Saldo awalnya tidak boleh diinput. Yang boleh diinput cuma 3 ini. Nanti kalau kalian sentuh macam-macam ya, misalkan Bu ini sentuh ini ya, nggak sengaja, oh juga nggak bisa diinput ya. Contohnya misalkan saya input ini, ya nggak sengaja kalian input 1 juta gitu, nggak sengaja nih, nggak boleh sebenarnya. Nah dia akan ngomong nggak balance, ya. Oh di sini oh ya nggak bisa. MIOP yang baru itu sudah otomatis tidak bisa, saldo awalnya sudah tidak bisa diinput ya. Nanti kalian sering-sering ngecek lah historical balancing-nya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Winwi kelompok 9 sehingga 4 akun yang ada di kelompok di income, COS dan seterusnya ini hanya akan terisi kalau nanti kita sudah mulai latihan mengisi transaksi harian seperti itu ya. Untuk itu Bu Evi akan melanjutkan cara menginput transaksi harian, tapi sebenarnya sebelumnya dimulai dengan konsep dulu ya. Silakan Bu Evi, terima kasih banyak. Saya stop share. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Ya. Nah, ini saya belum bisa share screen. Di tombol bawah Bu, share screen. Iya, katanya ada orang lain yang sedang. Sebentar. Sudah bisa. Terima kasih Bu. Oke, kita mulai ya. Ini adalah PPT yang sebetulnya kami siapkan untuk offline sehingga kita harus sedikit mengadakan editing gitu ya. Nah, training kali ini kan maunya buat file MIOP untuk simulasi KP1. Dan karena bantuan Bu Yeni sudah membuat video, berarti poin pertama ini sudah selesai semua. Jadi asumsi kami adalah ini sudah selesai. Berikutnya, kalian kita harapkan bisa melakukan input transaksi dan mencetak laporan. Ya, jadi kira-kira 2 itu. Tapi sebelumnya tentu saja kita harus mengerti konsepnya dulu. Oke. Nah, tadi yang sudah kita buat itu adalah create file dan account. Jadi kita sudah membuat file MIOP, yaitu kalian sudah membuat account neraca sesuai data neraca awal di modul KP1 kita. Dengan catatan, tadi sudah kita bahas juga, historical balancing account-nya harus sudah 0. Bentar ya, saya pakai pointer dulu. Nah, kemudian pembuatan akun rugi laba. Jadi akunnya saja. Yang tadi kata Bu Yeni, mulai income, expenses, semuanya itu tidak boleh ada saldonya. Jadi saldo awalnya itu pasti kita set 0. Jadi income, expenses, semuanya saldo awalnya 0. Nah, sekarang berikutnya adalah ini. Nanti mungkin MIOP-nya sama Bu Yeni, saya akan memperlihatkan konsep-konsepnya dulu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita menginput kalau ada transaksi, sebetulnya ada 2 jenis konsep. Konsep yang pertama itu adalah konsep yang kita sebut dengan perpetual inventory account. Jadi perpetual inventory dan periodic inventory. Di mana keduanya ini cukup berbeda.
Contohnya, misalkan pada tanggal 2 Mei, perusahaan kita melakukan pembelian secara kredit. Maka kita lihat bahwa data pembeliannya adalah 10 unit barang 300.000 sehingga senilai 3 juta. Kalau dalam perpetual, maka penambahan barang itu real time ke inventory atau persediaannya. Jadi kita lihat seperti ini, persediaan barang langsung kita tambah dengan adanya pembelian barang kita. Ya, jadi persediaan barang yang kita tambah. Tapi kalau sistemnya ini periodic inventory system, maka persediaan barang tidak boleh diotak-atik. Persediaan barang tidak boleh diotak-atik sehingga kalau ada pembelian 3 juta, kita masukkan, kita catat di akun yang lain yang namanya akun pembelian. Jadi pembeliannya yang kita debit dengan 3 juta. Ya, jadi ini perbedaan antara periodik dan perpetual. Nah, bagaimana kalau ada transaksi penjualan? Ini juga berbeda antara konsep perpetual dan periodik. Kalau perpetual, penjualannya kita akui, harga pokok dan persediaannya juga kita langsung lakukan pencatatan. Jadi contohnya, kalau terjadi penjualan secara tunai, maka penjualan tunainya cash kita debit, kemudian penjualan kita kredit karena dia pendapatan. Ya, kita kredit sebesar 4 juta. Ya, jadi seperti ini. Nah, masalahnya kalau perpetual, persediaan barangnya harus langsung dikurangi. Jadi langsung pada saat penjualan dilakukan, langsung kita mengatakan bahwa kita lakukan pencatatan persediaan berkurang 8 unit kali 300.000. COGS-nya ini juga harus langsung diakui. Harga pokoknya adalah 8 unit kali 300.000. Harga pokoknya 300.000. Ya, jadi harus langsung diakui. Sedangkan kalau periodik, maka yang kita lihat adalah kita hanya mencatat penjualannya saja. Jadi cash dan penjualan ini saja yang kita lakukan pencatatan. COGS dan persediaan nggak usah dilakukan pencatatan apapun. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, perbedaannya lagi pada akhir periode, kalau yang perpetual inventory system, maka kita tidak usah melakukan pencatatan apapun. Kenapa? Karena persediaannya sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi tadi nambah 3 juta, berkurang 2,4 juta, tinggal 600.000, ya sudah sesuai. Kita tidak perlu melakukan pencatatan apapun. Kalau perpetual. Kalau periodik gimana? Oh, kalau periodik ini agak berbeda. Jadi kita harus melakukan yang namanya penyesuaian atau adjustment. Jadi di akhir periode kalau ada kita menggunakan periodik inventory system harus buat jurnal penyesuaian, yaitu barang kita debit sebesar persediaan akhir, lalu kalau ada persediaan awal juga kita lakukan pengkreditan di sini. Di sini tidak dimunculkan persediaan awal karena asalnya 0. Pembelian ini kita kredit 3 juta dan
biaya bahan atau direct material cost-nya adalah selisihnya 2,4 juta. Nah, KP1 kita akan menggunakan periodic inventory system. Kenapa? Karena lebih sederhana. Ya, jadi itu. Oh ya, ini sekarang kita mau masuk studi kasus. Apakah Bu Yeni mau menjelaskan atau saya yang menjelaskan? Oh, bisa Bu. Nanti Ibu yang bagian penyesuaiannya Bu sama apa reporting ya. Ini saya handle ini apa namanya? Oke, Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Yeni. ya. Saya tak keluar dulu screen saya. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. PowerPoint ya? Sudah. Oh, oke. Nah, Iya, ini PowerPoint. beberapa ini adalah transaksi yang nantinya akan Anda temui ya. Yang pertama adalah transaksi penjualan. Ya. Nah, biasanya waktu transaksi penjualan itu kita mengumpulkan beberapa informasi. Ya, yang terpenting itu informasinya adalah yang ini. Satu, kita kirimnya kapan gitu ya. Namanya due date ya. Due date. Itu harus tahu. Ya, jadi beberapa informasi ini nanti Anda tanyakan atau Anda dealkan waktu pakai itu ya, pakai online ya. Ya, luar biasa ya. Tadi kita diskusi sama Bu Evi. Bu Yeni barusan baca buku tentang generasi Z ya. Anda adalah generasi Z. Ternyata generasi Z ini ketika belajar sendiri, mandiri, kemudian mencoba hal yang terkait dengan teknologi, kalian cepet banget gitu. Nah, simulasi kali ini bukan pertama kalinya online. Ternyata kita sudah pernah coba 2 semester yang lalu online. Dan kebetulan kita terkena pandemi, itu kita replikasi ulang gitu ya. Jadi sudah pernah diuji cobakan gitu. Nah, apapun penjualannya mau offline atau online, pasti kita harus tahu due date-nya ya. Tanggal 15 April barang diminta sampai ke customer. Ya. Jadi kalau Anda cari informasi nih, Bu Yeni misalkan customer dari China, terus ngirim ke Bu Yeni butuh 5 hari. Terus Bu Yeni minta tanggal 15 April, maka Anda tanggal 10 sudah harus masuk ekspedisi, seperti itu ya. Oh maaf, salah ini. Due date-nya 18 ya, due date-nya 18 April, kemudian Anda cari informasi bahwa ngirim ke customer-nya, contohnya customer ini, customer Sydney ini 3 hari, berarti masuk ekspedisi paling lambat 15 supaya 18 bisa sampai ke customer, gitu ya. Kemudian dia belinya karena dari Australia belinya dalam dolar, yaitu harganya $40, sebanyak 300 unit, per dolarnya kursnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini beberapa informasi, dinego dulu biaya kirim ditanggung siapa nih? Ditanggung buyer atau ditanggung kita? Ya, kalau ditanggung kita, transaksinya kita masukkan karena ada uang keluar. Tapi kalau ditanggung oleh buyer, ya di informasi ditulis ditanggung oleh buyer, tapi kita nggak perlu keluar kas itu, ya. Terus penalti keterlambatan untuk jaga-jaga kalau kita terlambat ada nggak denda dari buyer? Kalau bisa bayarnya di nego ini, jangan dong dikasih penalti keterlambatan gitu. Tapi mungkin tidak semua bayar punya kebijakan no penalty ya. Lalu kemudian pada saat transaksi itu sudah terima uang muka 10% pada saat barang diterima di hotel. Nah ceritanya ini temanya souvenir case, jadi pemesannya hotel gitu ya. Jadi buyer Sydney ini punya hotel. Paham? Kalau sudah paham, sekarang kita akan coba lihat jurnalnya ya, lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah seperti ini. Ya. Walaupun transaksinya tanggal 31 Maret, tapi kan kita sudah selesai closing buku. Jadi semua transaksi yang ketinggalan di bulan Maret itu kita inputnya di 1 April ya. Jadi tidak boleh lagi ada transaksi di bulan Maret. Karena apa? Karena neraca awal kita sudah balance. Jadi semua kita pindah ke 1 April. Ya. Nah, penjualan 162 juta ini dari mana? Penjualan 120 juta ini dari tadi sekarang boleh nyalakan speakerphone-nya ya kalau mau yang jawab. Tadi masih ingat kita jual berapa unit ke buyer
Australia? Kita jual 300 unit. 100, Bu. Ya, terus harganya kalau nggak salah $40. Ya. Kemudian kurs dolarnya adalah 13.500. Ya. Jadi kalau tidak ada peristiwa yang mengubah kurs dolar, maka Anda pakai yang ada di modul. Tapi kalau ada peristiwa yang mengubah kurs dolar, maka Anda ganti kurs dolarnya. Jadi ini nilainya seperti ini, 162 juta. Ya. Tanggal transaksi. Terus dia bayar 10% uang muka, ya. Uang mukanya 10%, uang muka 10%. Jadi kalau 10% dari 162 juta ya ini 16,2 juta. Jadi uang masuk, kalau cash in selalu di debit, ya. Cash in selalu di debit. Kemudian sales itu selalu di kredit. Ya, Anda sambil-sambil menghafal atau nanti Anda bisa sangat jago. Ya jujur ya, setiap KP1 kami menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang ahli MIOP. Bener, canggih banget mereka. Diajak ngomong apapun, nyambung semua debit kreditnya. Saya yakin nanti kalau kalian sudah menjalankan simulasi, kalian akan seperti beberapa mahasiswa kami yang sudah sangat ahli MIOP. Ya, Bu Yeni yakin akan itu. Nah, setelah terima uang muka, berarti sisanya ini adalah 90%-nya piutang ya. Ini yang kemudian tadi Bu Evi kasih contoh itu, piutang bayar 1, piutang bayar 2, piutang bayar 3, nanti bayar satunya tinggal diganti namanya. Australia siapa? Evi, atau China Yeni gitu. Nah, Anda bisa identifier ya. Kemudian tanggal 15 kan kita kirim ke ekspedisi. Ya, berarti uang kita keluar. Jadi selalu ingat kalau shares itu di kredit, kalau expense itu selalu di expenses itu selalu di debit. Halo? Putus ya? Masih nyambung, Bu. Oh, masih nyambung. Masih Oke. nyambung, Bu. Ya, foto Bu Evi sama Bu ini tiba-tiba hilang. Ya, baik lanjut. Kemudian uang keluar ya. Kalau uang keluar selalu di kredit. Nanti pelan-pelan kalian hafal gitu ya. Terus kemudian, nah ini dia. Pada saat barang datang di tempat 10 menit lagi kita akan mati ya. Mau lanjut lagi ke sesi 3 enggak ya? Nanti kita lanjut lagi ke sesi 3 ya. Kita lanjut ke sesi 3 dengan ID yang sama. Ya, Bu. Terus kemudian tanggal 18 April itu kita kirim barangnya sampai ke dia. Nah, kalau kita kirim kita nagih sekalian, barangku sudah sampai nih, Bu. Ya, terus kemudian piutangnya yang tadi, yang ini yang kita input tanggal 1 itu dilunasi di sini. Pada tanggal 18 April. Oke? Nah, sekarang Bu Yeni akan kasih contoh ke kalian menginput 1 April ya. Di jurnalnya MIOP, di MIOP nanti kalian akan mencoba untuk menginput 15 dan 18 ya. Satu step kita input dulu transaksi 1 April. Nanti kita lihat bersama, kemudian 15 April lagi, baru 18 April lagi ya. Sekarang Bu Yeni akan ke MIOP ya. MIOP. Oke, close. Sekarang semuanya sudah bisa lihat MIOP? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum. Oke. Sudah bisa MIOP? Sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Tadi account list-nya kan sudah balance, ekuitasnya sudah, historical balancing-nya sudah 0, sudah bye-bye. Bye-bye. Oke, sekarang kita masuk ke record journal entry. Record journal entry ya. Record journal entry, kita klik tanggalnya, kita tulis tanggal 1. Yang belum ganti regional setting, nanti ganti regional setting. Bu ini sudah ganti. Jadi Bu ini formatnya sudah tanggal di depan ya. Tengahnya bulan, belakangnya tahun. Nah, akunnya ini klik di sini, bisa klik drop down-nya di sini. 1. Tadi kasnya 16 juta. 200.
enter. Kemudian apa namanya piutangnya, piutang bayar satunya nanti saya ganti ya lewat akun list bayar satu sebanyak nggak apa Bu ini. Kemudian salesnya penjualan itu angka 4 ya, angka 4. Loh, Bu ini nggak ada. Oke, easy add. Easy add. Oke, belum bisa karena Bu ini belum buat. Kemudian new-nya penjualannya 4.000 misal ya. Saya ada apal yang dibuat Bu Evi penjualan. Oke, kemudian saya butuh selain penjualan tadi aset itu piutang bayar satu saya ganti jadi Sydney ya. Ya, terus Australia misalkan Mr. X. Ya. Oke. Nah, saya butuh tadi, saya close dulu, saya masuk ke sini. Tanggal 1 penjualan ke buyer Aussie. Ya. Ke buyer Aussie 300 unit A $40. Ya, seperti ini. Kemudian tadi cash 16,2 juta. Kemudian salesnya penjualannya di 4 seharga 162 juta. Kemudian sisanya adalah piutang Australia. Nah, ini sama persis dengan itu. Kemudian Bu Yeni klik record. Ya, saya ulangi, tanggalnya pastikan date, month, format Indonesia, kemudian memonya sembarang, setiap perusahaan bisa buat memo. Yang penting waktu kita baca itu kita ngerti, kemudian ini jurnalnya. Saya klik record. Ya, hasilnya kita tutup, kita bisa lihat di sini. Habis record kita bisa lihat di transaksi jurnal. Transaksi jurnal itu tanggal 1 bulan April sampai ini. Nah, ini kita bisa set dari awal, kita melihat sampai akhir bulan 2020. Oke. Nah, ini penjualannya ya. Nah, seketika kita input ini ya, oke. Seketika kita lihat ini transaksinya. Kemudian kita akan lihat pengaruhnya ke account list. Jadi Bu Yeni, tadi kita masuk ke jurnal record jurnal, kemudian lihatnya di transaksi, kita lihat pengaruhnya sekarang di account list. Income-ku sudah bertambah 162 juta, ya kan? 10% uangnya sudah masuk ke kas, ya kasnya sudah berubah. Lalu kemudian piutang Australianya sudah bertambah 145 juta 800 gitu. Nah, sembari menunggu waktu habis, maka nanti kalau waktunya mati, Anda coba dulu input 3 akun, 3 transaksi tadi, 3 transaksi yang ini ya, 3 transaksi yang ini. 3 transaksi yang ini. Nah, Anda bisa foto dulu nih sekarang. Foto dulu 3 transaksi ini, tapi caranya itu input dulu 1 transaksi, kemudian lihat efeknya di account list, kemudian input lagi transaksi yang kedua, lihat lagi efeknya di account list, kemudian input lagi transaksi yang ketiga, terus lihat lagi efeknya. Ya. Nanti kalau Anda sudah pro, tidak perlu bolak-balik lihat itu. Bu ini cuma kepingin Anda lihat, oh kalau transaksinya seperti ini, keluarnya seperti itu account-nya. Ya. Selamat mencoba dulu sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti kita login lagi sesi berikutnya. Kita info di grup jam berapa dan meeting ID-nya sama. Bu ini mau sampling dari beberapa Anda sudah menginput transaksinya sambil kita belajar bagaimana memprint out keluar untuk dijadikan laporan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Last 2 minutes.